Ya, malam ini adalah malam hari kedua di mana saya melakukan pertemuan untuk supaya masyarakat Kota Palu mengetahui atau bagaimana kita memilih wakil kita ke depan. Jujur saya katakan bahwa sisa menghitung hari di tanggal 14 Februari kita menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Karena orang yang kita pilih ke depan itu orang yang membawa kehidupan atau menjaga kita ada 3 hal. Dan harusnya setiap memilih wakil kita, pertama kita harus kenal dia. Dia kenal kita dan tahu rumahnya. Tapi yang terjadi hari ini banyak, setiap saya melakukan edukasi di beberapa tempat selama saya menjabat dari 2019, begitu saya tanya, pilih siapa kemarin? Baku Haga. Karena apa? Selama ini mindset pemikiran masyarakat hari ini selalu diberikan secara instan. Padahal kita tidak ketahui bahwa wakil yang kita pilih itu adalah di mana mereka harus bekerja buat kita. Yang tadi kalian dengar di video itu, bahwa ada pertama kesehatan. Dan dari 2019 sampai hari ini banyak saya temukan di tengah masyarakat, di saat BPJS-nya tidak ada, di saat BPJS-nya tidak aktif, di saat BPJS-nya menunggak, akhirnya masyarakat takut masuk rumah sakit karena biaya. Sementara kita pada saat pesta rakyat 5 tahun sekali, kita selalu memilih cuma karena ada berasnya 5 kilo, ada uangnya 100.000. Begitu mereka duduk, masyarakat katakan sombong sudah kalau sudah menjadi anggota DPR. Tutup kacanya. Padahal yang membuat mereka tutup kaca adalah kita, karena kita salah memilih. Yang tadinya dia akan menjaga kesehatan kita 5 tahun, karena ada uang pribadinya keluar sejak dia mencalonkan, maka siapapun dia akan meminta pengembalian itu. Akhirnya begitu kita sakit, sudah sana sini pinjam duit. Banyak yang saya temukan, bahkan ada yang meninggal. Ada salah satu nenek di Ahmad Yani kemarin, keluarga saya sendiri, orang tua aja kalau ada keluarganya sini, itu masuk hari Kamis. Pada saat hari Sabtu saya ditelepon, keluarganya bilang belum ada BPJS-nya. Orang tua kami dalam ruangan ICU hari ini. Saya katakan hari Sabtu ini tidak bisa kita urus, saya tidak bisa melakukan tindakan. Nanti hari Senin, tapi tolong ingatkan saya kembali. Tapi begitu hari Minggu Tuhan panggil, keluarganya telepon lagi saya, Pak, orang tua saya sudah Tuhan panggil. Berapa biaya? Ada sekitar 20 juta lebih, karena di ruangan ICU. Kalau tanpa BPJS harus bayar tunai. Dan hari itu suster katakan tidak bisa dikeluarkan orang tua ini kalau belum dilunasi. Hari Minggu saya ditelepon, Pak Marcel, kami tidak bisa bawa orang tua kami kalau tidak dibayar lunas. Saya katakan tolong kasih HP itu ke suster. Saya katakan, suster, tolong keluarkan orang tua mereka untuk bawa ke rumah duka. Saya menjadi jaminan, karena saya adalah wakil mereka yang harus meminta kebijakan itu kepada pemerintah.
Saya katakan hari Senin tolong jangan dulu input ke BPJS, karena orang tuanya atau anaknya, keluarganya tidak mampu dengan biaya itu. Maka saya harus ambil tindakan untuk meminta kebijakan kepada pemerintah untuk dialihkan BPJS-nya ke KIS. Hari Senin jam 10 pagi saya urus. Tahu di mana saya urus? Saya cuma duduk di bawah pohon mangga. Tetapi yang saya lakukan hari ini, saya di mata pemerintah, saya adalah pejabat mereka. Tetapi di tengah masyarakat saya jadi pelayan untuk menjaga kesehatan kalian. Saya bukan berbicara karena saya hebat. Saya cuma seorang tukang bengkel yang dipilih Tuhan untuk duduk di parlemen, untuk membongkar semua kedok yang ada di parlemen hari ini. Pada hari Senin BPJS-nya keluar. Biar 1 rupiah tidak dia bayar. Itulah fungsi kalian pilih ke depan tanggal 14. Bukan cuma karena uang 100.000. Banyak saya hadapi. Bahkan ada yang istrinya, anaknya pendarahan, sudah seminggu di rumah. Ada yang katarak. Dua-dua hidup sebatang kara. Saya minta kebijakan, karena kami dipilih rakyat untuk mewakili rakyat, mengambil atau meminta kebijakan kepada pemerintah. Itulah fungsi tugas kami. Tapi hari ini kita seakan-akan dimanjakan dengan instan. Bahkan banyak yang katakan bahwa kalau tidak ada uangnya saya tidak pilih. Bahkan banyak opini dibangun di luar sana. Saya kecewa dengan Pak Marcel. Kok bicara di luar? Kalau mau kecewa, bicara dengan saya. Saya juga punya kekurangan. Ya, saya juga punya kekurangan. Saya tidak mengandalkan bahwa saya seorang anggota DPR yang top, tidak. Tapi saya tahu begitu saya masuk di parlemen dari 2019, saya sebelum itu saya mengatakan, waktu saya masih buka usaha bengkel, saya bilang di mana saya mau minta bantuan ini. Beli kompresor harus dengan 10 jari saya kerja dulu, baru bisa dapatkan kompresor. Dengan 10 jari saya bisa mendapatkan kunci-kunci spoit. Tetapi begitu Tuhan pakai saya di ranah parlemen hari ini, saya melihat begitu banyak, dan saya mulai belajar di situ bahwa kami dipilih sebagai wakil rakyat, ketuanya adalah masyarakat. Tapi hari ini justru kita yang selama ini dimanjakan dengan instan. Banyak hari ini bahkan di lapangan dibuka kampanye besar-besaran bagi beras, bagi sembako, diselip uang 100.000 atau 50.000. Bahkan ada voucher yang harus mengambil di kios. Tapi kalian tahu tidak siapa orang itu yang kamu pilih? Semua partai atau semua bendera yang ada di 18 partai hari ini, semua menginginkan kesejahteraan rakyat. Tetapi oknumnya yang menjadi calon itu harus kalian tahu. Apalagi kalau dia sudah punya duit banyak, dia sudah bisa membeli semuanya. Bahkan banyak iming-iming, bahkan miliaran pun dia berani keluar duitnya untuk menjadi seorang pelayan, padahal dia seorang bos besar. Secara logika, secara pikiran, apakah bos besar mau menjadi pelayan rakyat? Tidak. Apa yang diinginkan masuk parlemen? Menjaga asetnya, menjaga hartanya, agar tidak digerogoti oleh hukum. Ini yang saya katakan sama masyarakat. Jangan seakan-akan orang yang banyak duit dibangga-banggakan. Tapi begitu Anda sakit, apakah Anda bisa pergi di rumahnya? Bisa chat dia, bisa telepon dia. Saya tidak katakan pilih saya ke depan, tidak. Tetapi kita harus jadi cerdas untuk memilih wakil kita 5 tahun ke depan. Dua sisi lagi, satu adalah tugas mereka adalah kesejahteraan. Dimana kalau kita membangun usaha setiap tahun
Saya mulai duduk di parlemen 2019. Saya diberikan jatah aspirasi 500 juta pertama. Habis itu 1 miliar. Habis itu 2 miliar. Sekarang masih 2 miliar. Itu untuk apa? Untuk kesejahteraan. Bukan begitu pertemuan diadakan reses, yang kita minta kepada wakil yang sementara berbicara di depan, kalau bisa di aspal, saya punya lorong ini, dibuatkan drainase. Akhirnya wakil kalian bilang, sip, uang kalian minta mau ditaruh di jalan. Pada saat anggaran itu 1 miliar dia taruh di jalan, berapa masuk kantongnya? 15%. Ini bukan rahasia lagi. Tahun ini anggaran mau dianggarkan, tahun depan sudah dipanggil kepala dinas. Saya punya paket 1 miliar, tolong carikan uang 15%. Ini yang kita mau. Di tingkat provinsi ada sekitar 6-7 miliar per tahun per orang. Kalau kita rata-ratakan 1 miliar di kota ini, ada 35 miliar. Karena kami ada 35 orang. Kemudian di tingkat provinsi, kita pilih kemarin ada 6 orang. Hari ini mau masuk 7. 1 orang 7 miliar. Kali 6, 42 miliar. Tambah 35 miliar. Berarti ada 77 miliar. Kalau itu diperuntukkan kepada pokok-pokok pikiran masyarakat, tidak ada masyarakat Kota Palu ini tidak sejahtera. Tapi hari ini jangan berbicara suku. Kita sudah semua tinggal di Kota Palu ini, punya anak di sini, bahkan kita akan mati di Tanah Kaili. Tapi justru kita jadi pembantu di kampung sendiri. Kita jadi tukang sapu di kampung sendiri. Kita jadi pemulung di kampung sendiri. Ya. Itu disebabkan karena apa? Kita salah memilih wakil kita yang kita kasih duduk di parlemen selama 5 tahun. Apa tahu berapa pendapatan anggota DPR hari ini? Saya tidak pernah takut. Barangkali ada penyusup anggota DPR lain di sini, silakan kasih tahu anggota DPR. Kita buka-bukaan dengan masyarakat. Kalau bisa kasih berdiri di lapangan terbesar wali kota sana. Berapa pendapatan saya tiap bulan? Mulai dari perjalanan dinas saya, tunjangan saya, ada 70 juta. Kalau saya mau seperti mereka, saya bukan sembako. Saya makan 1 bulan dengan anak istri saya 20 juta, saya masih punya 50 juta. 1 tahun berapa? 12 bulan 600 juta. Kali 5 tahun 3 miliar. Di tahun politik tahun terakhir, di detik-detik terakhir, hari terakhir sebelum masa minggu tenang, saya keluarkan duit 1 miliar. Saya beli Oppo, HP Oppo yang 2,5 juta. 1 miliar bagi 2,5 juta berapa? 400 HP. Saya datang setiap rumah yang punya 5 suara, saya kasih HP. Tolong bantu saya 5 suara. Kali 400 berapa? 2.000 suara. Saya duduk lagi, tapi 5 tahun jangan cari saya. Saya pasang CCTV 10 di muka. Begitu ditanya ada Pak Marcel, padahal saya tidur dalam, saya kasih tahu sama itu, bilang ada perjalanan dinas. Nandas aku bilang. Nah, habis itu saya nomor HP saya ganti. Tunggu itu centang 2. Jangankan mau hijau, centang 2 saja tidak jadi. Karena nomornya sudah tidak ada. Maka itu yang saya katakan sama saudara-saudara saya, orang tua saya. Saya katakan saya hari ini tidak pernah takut tidak duduk. Tapi saya katakan dalam hati saya, kalau Tuhan mau pakai saya, tidak ada yang bisa halangi saya ke depan. Ya, itu prinsip saya. Karena selama hidup saya juga mantan di jalan. Saya tahu seluk-beluk jalan. Bahkan ada beberapa teman saya di sini yang dulu memang keras di lapangan. Saya katakan kita harus
menjadi contoh ke depan. Karena tidak selamanya orang baik dipakai Tuhan, tapi orang jahat pun bisa dipakai Tuhan. Ya. Dan pada saat ketiga yang saya katakan, tugas anggota DPR itu adalah pendidikan. Di mana ke depan anak kita mau sekolah, dia mau masuk kedokteran. Begitu anaknya lulus pintar, mau lanjut kuliah, tidak ada doi. Lari kemana? Akhirnya anak itu stres, tidak lanjut lagi. Padahal orang yang kalian pilih di tingkat provinsi sampai di DPR RI itu bisa membiayai anak kalian kuliah sampai di perguruan tinggi S3 sampai selesai. Karena setiap tahun kami membahas anggaran kalian. Laporan itu dimasukkan sebelum pembahasan, bahwa anak saya mau kuliah, dia ingin jadi dokter, dia ingin jadi pengacara. Tapi hari ini saya katakan sama kalian, bahkan saya katakan sama warga saya di sini, pernah dengar ada seorang dokter? Ada? Tidak ada. Karena apa? Kita salah memilih. Yang tadinya mau dikasih sekolah anak sudah tidak bisa kasih sekolahkan. Nah, kalau 7 miliar per tahun, ambil 15%, berarti berapa? Berapa? Kalau 15% dari 7 miliar. Kalau 10, 700, 3,5, 1,50 miliar. 1 miliar dia dapat. Gajinya berapa? 200 juta lebih di tingkat provinsi. Lantas begitu dia aspal depan rumah ibadah kita, lorong kita, kita tepuk tangan. Hebat anggota DPR itu. Anda tidak sadari bahwa itu uang kalian untuk bisa dijadikan program UMKM, KUBE, dan pemberdayaan. Jadi kalau kalian inginkan anggota DPR seperti itu, besok kalau sakit, cungkil itu aspal, taruh di gelas, minum supaya sembuh. Begitu beras tidak ada di tempat beras, cungkil itu aspal, taruh di balanga, rebus supaya jadi nasi. Ya, ini yang terjadi. Saya tidak pernah takut. Saya buka-bukaan hari ini menyesal orang pilih saya kemarin duduk di DPR, karena orang tidak tahu saya bongkar semua kedok hari ini. Di DPR ini ratusan miliar, tapi hari ini pernah lihat di YouTube 7 anggota DPR RI, ada yang sudah baru 10 tahun menjabat anggota DPR sudah 14,5 miliar hartanya. Ada yang 100 miliar lebih. Kita dapat apa? Zong. Nah, besok pilih lagi supaya zong terus. Nah, itu banyak cara mereka untuk membujuk kita hari ini. Sisa barangkali 11 hari ini, kita akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Anda salah memilih, maka hidup kalian akan begini-begini terus. Tapi saya masih menjabat sampai bulan 9. Kalau Tuhan punya rencana lain, saya tidak bisa duduk di provinsi. Berarti bulan 9 saya masih bisa kawal kesehatan itu. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya sampai 2029, kita ketemu untuk urus kesehatan itu. Bahkan sekarang saya dengar ada rujukan, itu yang jadi persoalan sekarang ini yang saya pikirkan. Ada kita punya orang tua sakit, tiba-tiba dokter atau rumah sakit mengatakan ini tidak bisa dilakukan, harus dirujuk ke Makassar. Bahkan ada kemarin saya punya saudara sendiri, saya tidak mau bilang, sudah menghadap kepala daerah. Bahkan ada juga yang di Masomba sudah menghadap kepala daerah, tinggal diam. Padahal di parlemen bisa juga kita titipkan anggaran tiap tahun. Kalau kita berhasil ke depan, saya akan titip anggaran itu, yang tiba saat ada saudara kita mau dirujuk, di situ ada nilai pembiayaan, pendampingan sampai susternya damping, sampai berapa hari dia dirawat di sana. Itu bisa. Kenapa tidak? Karena selama ini tidak ada yang pernah membongkar apa sih sebenarnya tugas anggota DPR yang kalian pilih. Saya tidak takut tidak dipilih ke depan,
Tapi hari ini saya katakan, cerdas. Jangan sampai salah pilih begitu sakit. Mau kemana? Terpaksa sisa berdoa. Tuhan bilang bekerja sambil berdoa. Kalau berdoa terus, doi koin jatuh dari langit, pasti testa. Nama temo kita. Maka apa yang saya katakan hari ini menjadi satu edukasi bagi kita. Kita pulang ke rumah, ajak saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita. Karena saya katakan sama saudara-saudara saya yang di lapangan, kalau besok saya dapati tidak berjuang bersama-sama, jangan berharap datang 5 tahun di depan saya. Kita komitmen, ya. Karena sekarang KTP sudah dibaca. Jangan bilang datang kemari, Pak saya mau milih Bapak, padahal diperiksa KTP-nya tidak ada suaranya. Saya pun banyak kekurangan. Mungkin di tahun 2019 sampai hari ini ada yang kecewa, bahkan sudah ada yang chat saya. Tapi saya bilang, Pak, kalau mama bapak kecewa sekali, sudahlah, ke depan jangan pilih saya. Saya pun manusia biasa. Saya cuma katakan pada saat saya membahas, jangan jauhi saya. Apalagi kalau kita menang ke depan, jangan jauhi saya. Datang di rumah saya. Mari kita, Pak, pembahasan itu APBD untuk tahun berjalan di bulan 10. Ingat, di bulan 7 atau 8 sampai 9 itu ada pembahasan perubahan. Sebelum pembahasan itu datang, Pak saya mau ingin ini. Tapi yang saya dengar di luar ditanya, saya kecewa dengan Pak Marcel. Begitu teman tanya, pernah ke rumahnya? Belum. Kecewa apa? Iya, bahkan sampai cerita yang tidak betul. Saya katakan, hati-hati kalau saya dengar, saya akan gugat pencemaran nama baik saya. Ya, kalau tidak mau pilih saya, jangan keluar di luar lah. Begitu dikasih masuk di ranah hukum, minta kincing-kincing, minta ampun. Gak pernah saya lakukan. Jadi begitu dia ditanya, takut. Dasarnya dari mana tidak tahu. Maka mari kita bergandengan tangan. Kita ingin ada perubahan. Bahkan kalau kita bergandengan tangan, akan terjadi juga ekonomi gotong royong. Bagaimana caranya? Misalkan anggaran ke depan yang 7 miliar kita bagi, ada 100 air galon, ada penjual nasi kuning, ada pencuci motor, ada bengkel. Begitu kita bergabung 10.000 orang, jangan begitu mau makan nasi kuning beli di luar, beli sama saudara kita. Begitu juga kalau ada mau butuh air, pergi sama saudara kita yang kita bantu air galonnya. Maka terjadi ekonomi gotong royong, saling menghidupi. Apalagi kalau kita bersatu ke depan, berhasil di bulan 2, bulan 11 pemilihan kepala daerah, kita kasih duduk di tengah itu orang yang mencalonkan wali kota ulang. Jangan timingnya saja dia dengan gubernur. Bulan 11 mau mencalonkan, kita kasih badudu dia. Saya cuma mau bilang, halo, di mana kau 5 tahun lalu? Begitu pertama mencalonkan, datang cium peluk kita. Sudah bilang tuakaku, tuei, manggeku, saudaraku. Besok saya begini, nol. Kalau dia hadir besok lagi sama kita, kita bilang, Bos, anggaran yang saya selalu bahas di DPR ada 1,3 triliun. Kira-kira yang 500 miliar itu belanja langsung. Itu yang kita katakan belanja langsung adalah gaji PNS. 800 miliar dia pegang kepala daerah. Taruh di PU 200 miliar, taruh di Dinsos 100 miliar. Itu hak dia menentukan. Dan kepala dinas yang diangkat itu adalah jabatan politik untuk mengumpulkan pundi-pundi. Itu sudah neto, tidak, bukan rahasia lagi. Ya, jadi kita harus memilih kepala daerah. Kalau kita 20.000, kira-kira bos 800 miliar, berapa tahun jatah? Tanda tangan di atas materai, kemudian kita 10.000 buat tanda tangan. You tidak realisasi pada saat koda naik, kita orang pergi goyang kursimu di sana. Gubernur juga ada 5 triliun lebih.
setiap tahun. Mungkin bayar PNS-nya berapa saya tidak paham karena pembahasan di atas, tapi ada sekitar 5 triliun. Kita akan berbicara dengan calon juga, siapapun dia. Kalau kita mau dukung, kira-kira piro ya 1 tahun kau mau kasih APBD sama kita, supaya kami tidak jadi pengemis, karena di situ ada hak kita. Di samping kalau kita berjuang menang, ada sekitar 7 miliar per tahun kita akan kelola, berarti kalau 5 tahun 35 miliar. Tadi malam saya bicara sama Palu Utara, sekitar 200 kakak lebih, dan hari ini sekitar berapa ya? 300 ya? Lebih. Oke lah, kita hitung samalah 200 dulu supaya gampang dihitung. Palu Selatan dengan 200 kakak, dengan anggaran ke depan 7 miliar, kita bangun ayam petelur 20.000 ayam petelur dengan anggaran 3 miliar atau 2 miliar. Nah, di mana hari itu akan ditanggung? Pakannya, bibitnya, kandangnya, bangunannya, sumur suntiknya, kemudian listriknya, mesin cetak rak telur, kemudian kalau dia bertelur 20.000, harga telur berapa sekarang? 2.000 kali 20.000 sakuya 40 juta per 1 hari, kali 30 hari sakuya 4 kali 3 1,2 miliar. Bahagi 200 kakak, berapa 1 kakak? 6 juta. Itulah tugas kalian, memilih wakil rakyat untuk kalian dapat kesejahteraan itu. Itu hal sepele saya hitungkan. Tapi hari ini apa? Jual nasi kuning sendiri, jual putu sendiri. Karena apa? Salah memilih. Tapi kalau pokok-pokok pikiran yang saya hitung tadi 77 miliar dipergunakan dan difokuskan pada pokok pikiran sebenarnya masyarakat untuk membangun usaha, tidak ada masyarakat kita yang tidak sejahtera. Kita penduduk Kota Palu ini ada sekitar 278.000 sekian. Kalau setiap tahun 77 miliar itu terfokus pada pemberdayaan UMKM, KUBE, tidak ada masyarakat kita yang jadi pesapu jalan, tidak ada jadi pemulung. Anak-anak kita mau sekolah bisa, tapi hari ini karena kita disel atau diberikan instan, maka hidup kita begini terus. Kota kita akan menjadi penyangga ekonomi untuk IKN. Tas di hari sisa 12 hari ini kita memilih salah, kita akan ketinggalan. Pantauan sana akan terbangun perusahaan yang begitu besar nanti. Tapi hari ini kita bukan harus berpikir untuk jadi karyawan, tetapi kita jadi pemasok makanannya untuk karyawan yang datang dari luar. Bukan kita yang jadi karyawannya. Perusahaan di Morowali sana, IMIP, itu 70.000 karyawannya. Setiap hari mereka harus mengambil atau meminta pemasok ikan 10 ton per 1 kali makan. Bahkan kemarin kami dari komunitas Biovlog ditawarkan 1 minggu 3 ton, kami belum sanggup. Tambang emas di atas ini minta 1 hari 1.000 ekor dengan bobot 1 kilo 7 ekor, karena di IMIP sana ada 70.000 karyawan. Kalau bagi 7 berapa? 10.000, berarti 10 ton. Belum telur. Jangan cuma ibu-ibu jaga telurnya tiap malam. Tapi telur bisa menghasilkan ke depan. Ya. Ya. Maka saya bilang, mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu. Kalau tadi kalian lihat ada badero, harus baku pegang baik-baik. Jangan sampai ada orang menyusup ke dalam. Karena tanggal 14 Februari menentukan kita.
Jangan cuma datang kemari iye, begitu ditanya dikasih 200.000 lari suara. Jangan berpikir kami juga mau menang ya. Kalau kami menang, kau terima 200, kau urus 200 sampai 5 tahun ke depan. Kami tidak mau bantu. Di saat kami sakit, saya cuma ada sepele saja. Saya tidak urus kami punya BPJS. Iya, banyak perusahaan sekarang hari ini. IKN, kota kita menjadi penyangga. Bahkan kolam-kolam yang kami bangun, memang saat ini belum kami full untuk pendampingan, karena kita dalam proses berjuang untuk meraih hak kita di tingkat provinsi. Kalau kita bisa capai itu, ke depan kita jadi pemasok. Di provinsi itu bisa kita panggil perusahaan-perusahaan, jangan ambil lagi sayur, jangan ambil lagi ikan di luar, kami ada. Di pekarangan rumah itu diameter 2 bisa 4 bulan bisa menghasilkan uang 2 juta. Itu pun kami sudah hitung. Dengan ikan yang kami taruh 500 ekor per satu kolam. Itu bersih. Nah, kalau 4, kita dirikan juga bantuan tenaga surya untuk supaya tidak cantol dalam rumah. Berarti kalau 4 kita bikin siklus 4 bulan, tiap bulan kita panen. Cuma di pekarangan rumah, tidak mengganggu aktivitas kalian. Ditambah tadi saya bilang kalau Palu Selatan bangun usaha bersama, 20.000 ekor ayam petelur kali 22.000 rupiah, 40 juta kali 30 hari 1,2 miliar. Itulah tujuan kita milih wakil kita. Kalau sudah dibangun itu ke depan, kalian sudah tidak minta-minta. Satu kali saja dibantu, selesai. Karena omset kalian akan berputar di situ-situ terus. Tapi hari ini, kendati mau berbondong-bondong masuk DTKS, PKH. Berapa yang dikasih PKH 3 bulan? Cuma 600.000. Seakan-akan kita mengemis di kelurahan Bakalai. Kenapa saya tidak masuk DTKS? Karena apa? Salah memilih. Tidak perlu DTKS ke depan. Tapi bagaimana kita duduk bersama membangun usaha di 4 dapil ini, agar kita merasakan kesejahteraan itu. Bukan cuma jadi pemulung. Bahkan kita harus bukakan, kalau pemulung itu harusnya dibukakan mesin caca, kita yang kirim. Ini orang yang datang dari jauh sana, buka, dia jadi pengepul, 5 tahun, dia sudah bangun rumahnya besar sekali. Tapi kita beli tanahnya kita sendiri, tidak mampu 1 meter. Betul tidak? Mau lagi begitu? Mau? Jangan tidak, terakhir besok dikasih serangan fajar 300.000 nggak pumo. Ya, jangan goyah hari ini kita. Kalau ada, saya katakan kemarin di Palu Utara, mulai hari ini karena mulai masuknya serangan-serangan fajar, bahkan voucher-voucher sudah mulai beredar. Ambemo fotokopi itu kakak dengan KTP banyak-banyak. Begitu dia tanya, kau mau pilih siapa? Belum ada. Ambemo, minta kakak, kasih. Alamo. Tapi tanggal 14 Februari 5 jari yang menentukan dengan 1 paku. Kalian pilih orang yang tepat. Kalau ada yang bilang, kenapa saya tidak ada suara sini? Memangnya suaraku kau bayar dengan beras 5 kilo. Kajar dia. Sudah lama kau bohong terus kita orang. Kalau itu dilakukan, yakin saya, kita akan merasakan kesejahteraan itu. Dan malam ini tolong catat nomor saya. Saya masih menjabat sampai bulan 9. Kalau ada keluarga kita yang sakit, yang mungkin takut masuk rumah sakit karena BPJS-nya tidak ada, tidak aktif, atau menunggak. Kalau hari ini yang menunggak, saya cuma minta kepada pemerintah untuk merehab dulu
Kalau kita menang di tingkat provinsi, akan saya mulai kita hitung siapa betul-betul sudah tidak mampu bayar KIS-nya, BPJS Mandirinya, kita akan lunasi melalui dana aspirasi. Tetapi kalau untuk sekarang Bapak bisa bantu permintaan rehab. Misalkan tunggakan Anda 1.200.000. Saya selalu katakan masyarakat, tolong ke BPJS minta rehab 12 kali cicil. Tetapi yang saya minta cuma cicilan pertama. Begitu Anda bayar tadi 12 kali bagi 1.200.000 bagi 12 berarti 100.000. Itu saja dulu dibayar yang bulan pertama. Kirim struknya ke saya, ke WA saya, dengan saya minta rawat inapnya, keterangan rawat inap, minta sama suster, dan dicap dan ditandatangin dokter. Kemudian KTP-nya yang sakit dengan kakaknya, kirim ke saya. Tidak perlu ketemu saya, tunggu saja di rumah sakit. Tidak lama saya akan aktifkan BPJS KIS. Berapa biaya yang keluar saat itu sudah tidak akan Anda bayar. Kalau ada yang menagih, saya maju. Hari ini saya disebut di DPR sana, boleh tanya di DPR kota, siapa nama anjing gila itu? Saya sudah anjing gila. Ya, boleh tanya di DPR sana. Tanya ketua DPR, di mana ruangannya anjing gila? Dan siapa itu anjing gila? Saya sudah. Karena saya tidak pusing. Saya duduk di parlemen, tidak sama konstituen yang pilih saya ke sana. Berbeda. Tapi kalau berani ganggu konstituen saya, berarti anjing gila akan meraung-raung. Kepala daerah pun saya katakan, jangan ganggu saya punya masyarakat. Saya tidak bisa dipecat oleh wali kota. Tapi kami di parlemen 9 fraksi dengan menyatakan mosi tidak percaya kepada kepala daerah, bisa turun kepala daerah. Jadi jangan takut. Tetapi jangan juga panggil bakalai orang. Nah, bahaya kita, di penjara kita. Maka apa yang saya sampaikan malam ini menjadi satu pendidikan politik bagi kita. Karena waktu yang begitu dekat, ya, kayak kesehatan tadi saya lanjutkan, belum habis ya, belum habis cerita ya. Kalau habis itu kirim ke saya, tunggu saja di sana, nanti saya pergi urus. Dan saya akan kirim beritanya, KIS-nya sudah bisa digunakan. Tetapi saya mohon jangan melewati 3 kali 24 jam. Begitu masuk malam ini, kalau chat saya atau telepon saya tidak angkat, tolong sambung dengan chat, Pak, saya mau butuh Bapak punya bantuan untuk orang tua saya sakit atau tetangga saya sakit. Hari itu juga saya akan eksekusi. Dan ratusan sudah yang saya sudah buat seperti itu. Dan kalian jangan takut untuk chat saya, ya, dicatat nomor saya agar kalian pada saat mulai malam hari ini sampai bulan 9 dulu saya bilang, kalau kita berhasil di bulan 2, maka kita akan lanjut sampai 2029 untuk bersama-sama membangun kesejahteraan itu. Ya, ya saya bilang nomor telepon saya. Ayo, 0813 54 malam ini bukan saya katakan malam terakhir kita ketemu. Kita berjuang dulu sama-sama, ya. Sampaikan ke keluarga kita, yang terutama keluarga kita, karena kita by name by address ke depan. Kalau tidak memilih Tuhan masih pakai saya, jangan berharap minta bantuan 5 tahun ke depan. Tapi kalau kita bergandengan tangan, kita akan proses step by step ke depan, ya. Dan sebelum tanggal 14 mencoblos, mari tanggal 13 malam kita sujud sama Tuhan dengan sesuai agama kita masing-masing, ya. Karena kita ingin mengubah mindset masyarakat hari ini yang cuma dipermainkan oknum politik, yang mana kita cuma dijadikan batu loncatan untuk kepentingan individu. Apalagi tim sukses, begitu selesai pemilihan ditanya ke sana, bagaimana janjinya itu, sedangkan saya juga tidak berhasil. Itu mau
Nah, jangan jadi tim sukses sama keluarga kalian. Karena iming-iming dari caleg semua itu banyak strategi. Tetapi yang kita harus lakukan ke depan, kita pilih. Kalau memang toh itu mengarah kepada saya, mari kita bergandengan tangan untuk menyatakan sikap bahwa kita akan berjuang untuk kesejahteraan kita semua. Oke, mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Iya, barangkali kalau ada yang mau tanya nanti sebentar kita kongko. Kalau ada yang sudah mau balik, silakan. Nanti kalau menang kita tanggal 14. Datang memang tanggal 15 kita orang Badero di sini. Luas ini. Oke, makasih. Ya, pulang selamat malam. Ingat, tanggal 14 Februari tahun 2024, memilih 5 kertas suara. Pertama, ambil surat suara berwarna biru. Fokus pada Partai Perindo di kolom 16. Lalu cari nomor 1. Coblos nomor 1 atas nama Marcelinus. Lalu, masukkan ke dalam kotak suara. Sekali lagi, jangan lupa coblos. Caleg DPRD Sulawesi Tengah. Dari Dapil 1 yaitu Kota Palu. Marcelinus, nomor urut 1, Partai Perindo.